Mas beneran jual ikannya, ikan kesayangan Mas. Iya. Akhirnya ditahan sama dia 17. Terus istri tak ajak pulang, dia nangis. Benar-benar ikan koi penolong kita juga. Satu orang itu, lantaran orang itu saya bisa bawa anak saya pulang istilahnya, ya kan. Perkenalkan, kami dari Tobil Koi. Saya pribadi pemilik dari farm Tobil Koi. Nama asli juga Tobil Koi. Ini istri saya. Ya, Emi. Dan ya seperti ini, kami dari Desa Jabung, Kecamatan Talun, tepatnya di Dusun Karanggayam, RT 2 RW 1. Tobil Koi itu dimulai sebenarnya sudah lama ya Mas. Waktu STM kelas 2 saya sudah dapat warisan ikan tuh sekitar 2006. 2006 saya dikasih sama kakek. Kakek itu kebetulan juga bermain di sektor ikan. Cuman waktu itu ikan belum seperti ini. Ikan masih tombro, dibilangnya tombro waktu itu ya. Cuman untuk koinya sendiri masih ada kohaku sama telon waktu itu namanya. Telon. Bukan sanke ya, telon namanya waktu itu ya. Kebanyakan yang dibudidaya di desa, saya belum ada di sini waktu itu. Waktu itu masih di Bakulan. Kebanyakan yang dibudidaya itu koinya itu istilahnya tombro koco Mas. Di situ ya. Tombro koco sisiknya gede-gede. Kalau seandainya sekarang ada, itu pasti diburu. Cuman untuk saat ini saya mencari sudah sulit. Seperti aragoke, wes gini aja, seperti aragoke gindrin. Cuman dia lebih ke rapi, ringnya lebih besar-besar dan rapi. Jadi kalau aragoke sekarang itu cenderung 2 ring atau 3 ring berbaris, tengah kosong. Kalau itu enggak, ring dasarnya itu lebar, ring bawahnya juga lebar-lebar. Nah, itu saya pernah cari waktu itu dapat dari Sukabumi. Cuman pernah saya kembangbiakan di sini itu hasilnya nggak sesuai yang kita harapkan. Nah, dari situ perjalanan saya sebenarnya nggak suka karena masih muda dan ya istilahnya orang Jawa sih seneng dolan uyar-uyur Mas. Nah, akhirnya ya wes dikasih kolam itu saya ingat 3 petak isinya itu yang 2 petak gurami, indukan gurami. Yang 1 petak itu ada isinya istilahnya ya koi tapi tombro koco itu. Petaknya itu seingat saya ada totalnya 11 petak besar-besar. Nah, karena Mbah udah nggak kuat, ya istilah anak muda seenaknya dewe kita. Dulu saya juga masih sama ini juga belum nikah, masih pacaran. Ya sering sudah saya sama ini memang dari SMP. Dari SMP. Saya masuk sekolah menengah. Ini SMP sudah kenal saya karena dia sering lewat depan rumah. Awalnya memang seperti itu. Bukan, beda. Dia sini Jabung, saya ada di Desa Bundosewu tapi satu kecamatan. Cuman kalau sekolah itu sering lewat situ. Nah, dari situ karena ya kita masih muda, saya sering jalan ke sana, main ke sana belum fokus. Itu sampai berlanjut kakek sakit keras, mau meninggal itu sudah dibilangin. Kamu kalau kerja yang istilahnya di darat kayak kamu kurang, kakek itu bilang gitu karena termasuknya kakek itu istilahnya masih ngerti tentang Jawa, hitungan Jawa masih kental banget. Nah, di situ saya juga nggak percaya sih Mas. Saya nyoba setelah lulus STM, saya itu masuk di BLK Tulungagung. Di BLK Tulungagung itu saya ikut program magang ke Jepang. Saya nggak tahu kalau saya itu naik pesawat nggak berani, beneran. Waktu berlalu akhirnya hangus kan. Ya wes, ya jadi orang kayak anak muda terus cuma kuntang-kantung luyuran. Lah kita main di ikan pun waktu itu kita juga belum mengenal kan. Pulang lagi saya mencoba keberuntungan di ikan, ingat saya. Apa ya pertama kali? Pertama saya keberuntungan di ikan lele. Lele. Ya alhamdulillah kita main di lele itu sempat naik bahkan punya cita-cita meskipun ya namanya anak muda kan tahu sendiri meskipun belum nikah kita punya cita-cita yang berlebihan. Beralih lagi karena waktu itu yang di sekitar kita booming gurami, saya pindah ke gurami. Ya alhamdulillah Mas, karena Simbah ini memang basicnya di gurami, cepet banget Mas. Saya belajar mulai mengenal yang virus-virus gurami yang sangat susah dipahami waktu itu. Gurami kecil di
Di musim apa ya, musim dingin tuh namanya apa, musim bediding, itu kan susah mas. Nah harga pas mahal, ternyata kita menemukan ya bukan obat istilahnya, dengan ramuan dengan cara yang sangat mudah, ikan itu nggak mudah jamur. Di situ tepat mas, di tengah jalan kita memang enak kan, saking asiknya kita di Gurami dengan hasil yang lumayan, dengan anak muda penghasilan yang lumayan, kita bisa seenaknya kita mau tuker motor ini pengen itu, bahkan kita sempat punya mobil juga, kita lupa istilahnya apa ya, bisa dibilang terlena lah, terbuai dengan hasil yang begitu menggiurkan. Ada orang ketiga masuk dengan iming-iming kerjasama waktu itu. Saya ingat banget kerjasama itu dimulai yang nggak taunya itu kemungkinan kehancuran di mata kita yang akan benar hancur. Nah, kita dikenalin dengan yang namanya apa ya itu? Ya, investasi bodong lah bisa dibilang gitu. Kalau dulu mungkin pohon mas ya. Saya ingat nyoba waktu pertama kali itu 1 juta. 1 juta saya dapat 4 juta. Beneran. Dan saya sendiri juga masih bisa dibilang nakal kan. Ya udah saya dapat uang 4 juta itu saya kasihkan teman-teman untuk minum, untuk ya untuk nyanyi, untuk kayak gitulah. Saya bagi-bagikan ke teman karena namanya uang cuma dapat kan. Saya cuma nyisain waktu itu 1,5 saya ingat. Tapi uang yang saya tuker ini nggak boleh ditukar ke sana lagi. Nah saya kan bingung kan. Saya jual lagi ikan 1 kolam, saya nggak bilang istri. Saya ingat itu bukan istri, pacar masih pacar. Kalau sekarang istri pacar. Saya nggak bilang sama sekali. Itu laku 18.700. Yang 10 juta itu bener saya bawa ke sana. Saya tukarkan lagi dapat 40. Udah. Dari situ mulai menjadi saya. Orang tua saya bohongin untuk pinjem duit ke bank itu senilai 200 juta untuk modal usaha. Saya bilang seperti itu. Nah, itu awal kehancuran kita nggak tahu. 200 juta, kakak berapa itu? Pokok total uang yang kita bawa itu 373 juta. Kita bawa satu kresek itu segitu. Istri tapi nggak tahu. Tapi kakak dia yang ada di sini, dia memang ikut andil. Itu beneran. Di sana nyampe, kita kasih uang total senilai 373. Kita dapat 1 koper mas, ya kira-kira segini kopernya. Ya kita nggak tahu mas, pola pikir kita udah nggak karu-karuan mas. Banyak pikirannya. Saya udah mau beliin istri rumah lah, cepet-cepet nikah kayak gitu. Bener ini udah tak bilangin. Kita dikasih duit, udah saya kasih, dikasihnya sama itu koper. Kita kayak orang kena gendam beneran. Akhirnya saya kekrek mas, saya buka. Pas saya buka bisa itu cuma sedikit, saya tengok kok nggak ada duit. Sebelum saya tengokin nggak ada duit, saya kaget kok kayak duri. Akhirnya saya sobek terus mas, saya buka. Gimana rasanya? Isinya 1 sepatu, keset, sama tulisan mohon maaf Anda kurang beruntung. Nangis saya sampai di situ. Wah udah pikiran nggak, kalut mas, beneran. 373 hilang. Duit dari mana? Kita sementara di bank, kita angsurannya saya inget 4 juta berapa itu per bulan. Aduh, udah gemeteran semua mas. Akhirnya saya pulang, udah nggak karu-karuan. Wah di rumah mabuk kayak apa, udah bikin, udah nggak karu-karuan. Titik rendah udah nggak tahu. Nggak punya apa-apa. Sampai terakhir itu ya apa? Mobil bapak saya jual. Itu orang bank nyariin, sampai rumah mau disita. Beneran. Di titik terakhir itu saya mencoba minta maaf ke orang tua. Ya supaya istilahnya orang tua itu sadar kalau anaknya pengen berubah lebih baik. Akhirnya sama orang tua dikasih modal lagi. Ingat nggak? Ya. Saya kerja di sales. Ya. Beneran. Alhamdulillah orang tua waktu itu mobil, ya. Aku dibelikan mobil. Saya disuruh nyales. Nyales itu kurang lebih saya dikasih total 130 juta mas. Isi sama beli mobil pickup itu. Saya nyales itu juga nggak lama mas. Entah setan apa yang merasuki. Habis mas. Akhirnya mbah mau meninggal, ya kan? Mbah mau meninggal, dibilangin lagi, Le, ingat saya waktu itu dipanggil sendiri di kamar, duduk dia, Le, mbah meninggal nggak bakal bisa ninggalin apa-apa. Mbah meninggal juga nggak akan ngasih sesuatu yang berharga, cuma pesen, oh ingat-ingat, kamu nggak cocok kerja di darat, kerja di air, sesuai karakter yang kamu punya. Ingat banget saya waktu itu. Dikasih 1 kotak yang waktu itu nggak ngerti apa-apa, pikir saya emas atau berlian atau apa, nggak ngerti. 1 gembok 1 kotak gini. Mbah nanti lah ninggal, ini baru boleh kamu buka. Ingat waktu itu. Ya udah, saya nggak buka. Mulailah di situ bergejolak. Malam piye gelisah gitu. Akhirnya saya nyoba-nyoba kerja di koi, ikut gendon, jajak lomba pertama kali di almarhum Pak Ali Gendon. Itu ingat saya terkenal juga dia. Terkenal dia di Breeder Koi Show pertama kali. Nyoba lomba di situ, ingat saya bawa beko itu nelur di sana. Wah malunya minta ampun mas.
Beneran, bekonya itu juara 2, nelor habis itu. Wah, itu pun berjalan lumayan mas, berjalan, tapi nggak bisa jualan, bisanya beli. Nah, di situ lama-lama kan modal juga habis. Itu kan modal sisa dari konter dipakai. Kenal sama orang yang ya adalah kita nggak sebutin namanya. Di situ diajak main ke Seriti. Di Seriti itu belum nikah. Saya mencoba keberuntungan di situ. Saya pinjam uang. Saya ingat di koperasi daerah Legok. Itu saya pinjam seingat saya 60 juta mas. Bener 60 juta. Bunganya gede itu 60 juta. Jalan sama dia itu 3 bulan. Sesuai yang nggak saya rasakan itu saya ditipu mas. Beneran. Dari situ waktu kita sudah berencana untuk nikah sudah dekat, ya tetap kita akhirnya berlanjut untuk nikah mas. Nikah dulu. Dari situ, habis itu tahun 2013. Iya, dengan ya, perjalanan panjang. Perjalanan panjang itu kan kita akhirnya kan belajar sendiri mas, gimana cari modal. Ingat saya mas, akhirnya saya masuk ke petani yang kecil-kecil. Ngambil di situ dengan modal kecil cuma 500, 700. Jadi apa belantik ya? Nanti saya lempar ke teman, dapat untung 200. Dari situ mulai bangkit mas, mulai bangkit. Akhirnya punya modal dikit. Nah, dari situ saya mulai kenal dengan yang namanya jual beli koi online. Pertanyaannya, Mbak E kok masih mau? Gini mas. Mau gak enak iwak. Bener, kalau aku ditanya banyak orang yang bilang gitu, kok sama masih mau, padahal Mas Dobe istilahnya bener-bener di titik nol, bahkan terendah sekali ya kan mas. Cuman aku juga nggak tahu, karena aku sama Mas Dobe itu bener-bener ngerasain yang aku awalnya itu nggak tahu apa-apa, mulai dari Seriti aku mohon maaf, saya itu kayak jijik sama yang namanya kotoran. Dia sama kotoran jijik loh, iya, mas. Dia nggak. Tapi saat itu nggak mau saya diajarin sama dia, loh kalau kita mau punya duit, berarti kita juga harus usaha, entah itu saman suka ataupun nggak suka, itu nanti kalau udah jadi rezeki saman akan nyaman sendiri. Dan dari situ mas, istilahnya anak ini kayak kok mungkin kedepannya aku bisa lebih baik lagi bawa dia, atau mungkin aku juga lebih baik lagi. Jadi ya nggak mau malang mentolah, aku nggak mau sama kamu, enggak mas. Sampai sekarang pun aku juga seperti itu. Kalau dia di titik istilahnya lagi nggak enak, tolong bagi ke aku, jangan ke yang lain. Justru aku minta di pahitnya aja gitu loh mas. Kalau di senangnya bagi-bagi. Ya, kalau ngomongin dia mungkin nggak mau, ya harusnya dari dulu nggak mau mas. Karena dia tahu banget mas. Bener, yang namanya anak muda kita nggak mengingkari mas. Bukan dari titik saya punya masalah banyak gitu aja ya. Kalau kita ngomongin asmara, saya sendiri nakal mas. Pacar juga banyak. Sering ketemu, sering mas. Saya ditemuin dia sama pacar-pacar saya dikumpulin. Saya juga cuma diem gini aja. Itu kalau itu namanya juga di asmara harusnya udah putus. Tapi dia nggak tahu lah. Juga dia juga masih bertahan, juga sempet lah kita nyambung putus, juga sempet yang kita nggak mustahil lah kayak. Ternyata keluar anak itu cowok sesuai keinginan saya. Anak saya yang pertama cowok ini. Nangis susah kayak udah. Biusnya kan udah hilang kan itu. Gimana gitu rasanya. Yang saya tanyain bilang gini, mas buat bayar apa? Aku bilang gitu mas, benar. Saya ingat waktu itu saya suruh beli pembalut mas. Uang cuma tinggal 70.000 mas. Dari 100.000 tinggal 70 kan. Beli pembalut tuh inget, beli pembalut terus beli grito ya. Saya bilang di susternya, sus bisa nggak semua di cover sini, nanti saya tinggal totalan seakan-akan orang kaya mas, bilang gitu. Beneran. Akhirnya itu saya beliin, saya ngomong ke dia, kamu tunggu di sini dulu, aku pulang dulu. Saya nemuin bapak saya. Ingat saya pinjam duit nggak dikasih mas. Iya, karena memang kita masih waktu itu punya hutang juga. Karena dengan atas nama bapak dan bapak sering ditagih. Nggak dikasih, saya udah bingung. 4 hari ya? 3 hari. 3 hari apa 4 hari? 4 hari. Saya dikasih susternya, mas, anaknya sehat, sudah bisa dibawa pulang sama istrinya. Tambah pusing mas, jual nangis, apa, mas. nggak punya. Ini nangis, saya nangis. Bukan, Masya Allah. gimana ya? Bukan nangis seneng loh. Alhamdulillah saya ingat, di kolam sawah, itu masih ada 1 ekor ikan ya? sanke. Bukan, soalnya nggak saya jual, sanke yang saya jual, sanke yang sering dapat itu. Sanke itu rencana saya besarin buat indukan. Sekarang dapat champion. Nah, itu saya jual itu ke orang yang jadi bos saya itu. Itu malaikat penolong beneran. Saya belum tahu orangnya, saya belum tahu wajahnya,
tapi sering nolong keluarga saya. Iya. Oh, Saya orang nggak tahu Jakarta. orang itu siapa. Saya berterima kasih sekali kalau orang Sampai saat ini kalau orang ini nanti suatu saat belum tahu sampai hari ini. karena setiap Seandainya kali kita ketemu, orang itu nanti istilahnya ini Melihat tayang atau apa tayang. melihat saya sangat berterima kasih sama orang itu. kasih sekali benar. Ingat mas, saya nangis orangnya. Saya minta duit itu. Jual ikan ya itu. Anak saya bawa pulang itu 14 juta mas. Saya minta 1 juta, dikasih dia itu 17 juta. Tanpa kita kenal loh mas itu ya. Tiba-tiba Beneran. Saya dikasih itu, istri tak bilang. yuk pulang, bilangnya gitu. Yuk pulang. Bingung dong. Uang dari mana? Orangnya cuma bilang gini, mas beneran jual ikannya, ikan kesayangan mas. Iya. Akhirnya ditransfer sama dia 17. Terus istri tak ajak pulang, dia nangis, nggak tak kasih tahu uang dari mana. Sisa 3 juta tak buat selamatan di rumah. Iya, ingat aku. Sampai anak saya kasih nama ikan sekarang. Namanya ada ikannya anakku guys. Anakku namanya Ahmad Asa Putra Sansoku. Ya disitulah. Benar-benar ikan koi penolong kita juga. Hmm. Kalau orang itu, lantaran orang itu, saya bisa bawa anak saya pulang istilahnya ya kan. Ya disitulah orang itu habis itu hilang mas. Nggak pernah kontak, nggak pernah. Habis itu nomor ada, saya kontak nggak bisa. Waktu itu saya semangat balikin duit dia. Alhamdulillah itu dengan lahirnya anak saya punya rezeki yang kita nggak nyangka mas. Kita kerja itu cepet banget, kayak apa ya? Kayak istilahnya kita pelihara tuyul, cepet banget. Kalau orang Sampai melihat mas ya. sampai kita bisa nutup bank waktu itu, cepet banget. Kita beli ke sana ikan 20 juta, jadi duit 60 juta. Iya. Beli Ikannya ikan. berapa kali lipat itu? Beli ikan 10 juta, kita jual dapat 40 juta, cepet banget. Kalau nyeritain itu jadi melankolis mas, bener. Ya itu mas, ya alhamdulillah perjalanan di usia rasa yang berapa ya itu? 3 bulan, enggak. 6 bulan. Rasa bisa mengurep waktu itu. Iya. Nah di usia itu ada Sojtina Bandung. Saya berangkat itu, saya ngajakin dia. Waktu malam nggak apa-apa mas. Paginya anak saya itu panasnya minta ampun. Sampai 40. Sampai 41. Udah kita bingung, akhirnya ke Pak Dokter tadi kita periksa di sana, dia harus opname, tapi nggak saya opnamekan mas. Saya bawa pulang, saya masih punya keyakinan dia akan sembuh dengan sendirinya. Saya bawa pulang, koper saya turun-turunan semua. Ini jadi berangkat. Ini nggak jadi berangkat, saya berangkat. Ini berangkat dengan kasih namanya apa ya, itu ya. Iya, waktu itu saya kasih nama kasih itu. nama yang Nah, bantu kita waktu yang bantu kita lahiran itu. Setiap show itu kita pakai Saya nggak pakai nama itu. tanpa beliaunya tahu. Karena saya ingin orang itu tetap hadir waktu itu. Ya kan juga kan. Cuman ternyata kita nggak bisa ketemu. Waktu itu berangkat, saya sampai mana ya, ternyata rasa sehat. Ya itu awal kita Ya mungkin Madiun. Nah, nyampe Madiun ternyata anak saya sehat. Sehat. Ya udah kita tetap lanjut perjalanan, tapi kita ternyata pakai sopir. Pakai sopir karena sopir yang dari sini itu udah nggak kuat mas. Pakai sopir, kita dapat sopir dari sana. Saya di sana juga punya temen waktu itu nitip 1 ekor ikan. Dibeli ikannya. Nitip 1 ekor ikan. Terus si yang nyetir ini minta, mas gimana kalau daftarin ikan tuh atas nama saya gitu. Ya nggak apa-apa, ikan yang ini tadi aja didaftarin. Kamu punya KTP nggak punya? Kalau ini nanti daftarin punya KTP, enak. Kamu nanti kalau dapat mobil, kamu masih dapat bagian. Saya bilang gitu. Itu bercanda apa serius sama kayak gitu? Waktu itu bercanda. Waktu itu bercanda, beneran bercanda. Nah, di situ saya daftarin pakai nama dia. Terus sampai tempat sana, dia kan nggak tahu menau soal ikan, soal apa. Udah saya packing sampai lomba selesai. Ikan yang saya bawa saya kasih nama dia, juga dapat champion waktu itu. Nah ikan itu pun juga dapat gelar Best in Size. Saya ingat Best in Size, Best in Size itu dibeli bos saya. Nah waktu undian yang dapat itu grup saya atas nama ikannya Mas Fahmi. Saya ingat saat itu ikannya Mas Fahmi itu. Nah di situ tapi yang atas namanya Kosu pemegangnya. Jadi waktu itu gagal. Sampai diundi itu seingat saya 6 kali, baru ke 7 kali itu saya ingat nomor saya udah saya buang, udah nggak dapet kan, saya udah packing. Nah nomor itu udah kena air, ingat saya nomor itu udah disebut 2 angka, udah ingat nomor saya. Si anak ini saya telepon nggak diangkat mas,
Nomor saya buka, langsung saya lari ke depan. Karena kurang 2 angka, langsung saya kasih ini nomornya, bilang gitu, udah cocok. Dihitung 10 kali anak itu saya telepon nggak diangkat. Tiba-tiba di hitungan ke 7, anak itu bisa diangkat lari, itu pas kehitungan 10 dia ada di depan panggung gitu. Nah itu mobil saya bawa pulang, saya naikin itu berapa bulan ya? 7 bulan. 7 bulan, akhirnya saya jual. Nah cikal bakalnya itu sebenarnya dari situ mas. 7 bulan saya jual, saya ganti yang gede. Belum bangun waktu itu. Kita akhirnya nambah partner kolam kita tambah. Nah kita tambah kalau nggak salah itu 4-5 kolam lah. Nah di situ mulai agak breedingnya agak mulai dikenal teman-teman sama orang-orang kayak gitu. Karena sudah punya nama kurang nama di kontesan, jual kita enak mas. Nah di situ penjualan juga udah kenceng. Kita tersandung lagi ngangkat ikan di Iksana. Jadi kita nggak sebutin lah di daerah Blitar ujung lor lah. Itu kita ngangkat ikan 100 lebih mas. 100 lebih mas. 100 juta itu satu angkatan. Satu angkatan loh ya itu. Itu mati semua mas ya. Mati hampir ya 85%. Ini belum punya bangunan seperti ini, belum punya mas. Cuman terlalu kendel ngomong, terlalu kendel. Soalnya jiwanya kontes kan sudah kayak. Saya sendiri punya jiwa petarungnya kayak gitu. Kontes Nah, itu, mas. Satu itu kita kayaknya vakum lama ya. Vakum lama hampir ya 1 tahun, nggak ada 1 tahun mungkin. Jenengan ke Roas mas. Saya lari ke Surabaya mas. Surabaya. Saya lari ke Surabaya vakum itu. Enggak jualan. Saya jualan. Ini jualan, ini ada sisa. Saya punya ikan di kolam sawah untuk bertahan dia hidup. Bertahan dia hidup sama si kecil. Nah, saya ke Surabaya itu kakak juga nggak kerja, adik yang di sini nggak kerja, sama teman supir saya. Ada 4 orang. 4 orang mas. Itu kerja di sana itu ngelas kontainer di Perak. Nggak lama mas saya. Cuman 1 bulan ya. 1 bulan. Muka saya sampai ngupas-ngupas itu. Pakai topeng. Padahal itu hari raya, Ya, mau hari raya, buat isi toples mas. Buat isi toples bener. Oh, beneran. Aku sampai tiap hari nanyain, mas di mana? Ya itu ikan yang di rumah dijual aja. Bilangnya Beneran. gitu kan. Dia sampai nggak bisa packing, sampai belajar packing sendiri. Pertama kali ke Harapan Jaya, Iya. sampai diginiin, Mbak, kok kirim sendiri? Cewek belum terlalu ada waktu itu, beneran Ada. belum. Aku sendiri Dia sendiri berangkat. naik sepeda motor ke Blitar. Itu. Packing sendiri, Pak. Aku nggak Cuman tahu kan packingannya banyak, gimana. saya kan masih kontak-kontakan sama pelanggan-pelanggan saya. Ini ada ikan ini, coba cariin gitu. Nyeser sendiri, Nyeser kolam. sendiri, itu. Bener-bener sendiri mas aku. Sampai 1 itu nggak jalan, saya pulang lagi mas. Saya pulang puasa kurang -3. Ditanyain, bawa duit nggak bawa sama sekali mas. Sama sekali loh mas itu. Sama sekali nggak bawa mas. Ya, terus Buat ngobatin dia aja. buat ngobatin saya aja, Aku tuh pinjem mas. pinjem ke teman, pinjem ke kakak gitu. Karena ikan di kolam sawah itu saya bilang ini aset jangan dijual semua. Sewaktu kita bangkit kita masih ada modal. Ternyata beneran enggak. Waktu hari raya susah mas. Jajan itu isinya seadanya. Saya pikir gitu. Yes, yang penting kita nggak usah beli baju lah, kita nggak beli apa. Yang penting istilahnya kita bisa hari raya kayak gitu. Bener. Ternyata di situ setelah hari raya saya mulai lagi nyoba ke petani ya. Mulai berobrolan. Enggak, ke petani itu cuma ngobrol, sharing gitu. Seakan-akan kita nggak ngomongin jatuh mas waktu itu, nggak ngomongin jatuh. Cuma ditawarin gitu, akhirnya terbuka. Lama-lama saya terbuka. Dan ini aku nggak belum borong ikanku gitu. Terus saya terbuka, saya kasih foto-foto kondisi seperti ini. Di situ ada beberapa orang yang mau nolong lagi. Bawa aja ikanku, bayarnya nanti. Bawa Istilahnya ikanku, ya kan? tempo kayak gitu. Ya, sahur gitu. Kita yang sampai sekarang ini yaitu dari kita jual itu kita udah merasain mulai enak sampai kenal orang-orang yang gede-gede karena nama kita juga udah mulai dikenal orang banyak. Jadi kita sudah nggak pegang 1 orang, yang dulunya cuma 1 orang percaya ke kita bisa pegang sampai 10 orang. Nah dari situ pertambahan omset kita juga alhamdulillah cepat mas. Karena inti saya cuma gini mas. Namanya kita dagang di sini karena kita juga bukan PNS, intinya cuma kepercayaan. Jadi taruh kepercayaan, kalau kita bilangkan mati juga mati, kalau ikan hidup juga bilang hidup. Nah di situ pegang orang banyak itu alhamdulillah omset yang awalnya cuma hanya beberapa gitu
pertumbuhannya di show itu kan juga waktu itu memang nggak kayak sekarang mas. Sekarang kan 1 minggu gitu. Dulu nggak 3 bulan, 4 bulan itu baru ada show. Jadi benar-benar disiapin. Nah, bener-bener ikan itu bener-bener faktor biar disiapin kayak gitu. Dan harga ikan bener-bener bisa disetir mas. Harga bisa 7 juta, 8 juta kayak gitu. Nah, penjualan di bawah pun omset kita untuk borongan ikan kirim ke sana itu juga kenceng. Iya. Saya itu biasa juga jual Iya. sendiri kan. Cuman saya nebeng namanya si suami. Dari Enak gitu, Mas. Orang- ayo jual Ayo 20 jual. juta. Tak jual 25 juta, Mas. Ya akhirnya bisa sendirinya mas. Jadi jadi saya punya pelanggan. tanpa aku sadar, tanpa istilahnya dia minta nafkah ke saya, dia ternyata juga bisa cari sendiri kayak gitu. Dulu soalnya kan waktu ngangkat ikan bisanya istilahnya faknya dia kan jual ikan kontes. Terus kita bingung. Lah terus ikan pasar Dia tak kasih ikan pasar sama padangan kayak gitu. Terus tak jualin itu laku. Ya kalau ngomongin sampai sekarang ngomongin enaknya juga enggak sih mas. Masih tetap Kemarin aja ya sempet kita borong 2 kali aja 100 juta itu juga semalam. Iya, habis Mas. Habis semalam mas, beneran. Itu gara-gara- Oh Pak Kolit masih di sini ya? Masih Pak Kolit. Pak Kolit masih ikut kerja saya? Ya masih Ya. masih ikut kerja saya. Itu Itu padahal. 130 juta Iya, semalam. Semalam. Itu habis kecelakaan. Saya habis kecelakaan. Iya. Saya habis kecelakaan, Ada modal sedikit. ada modal sedikit buat ngangkat itu, mati malah. Tobil koi itu sebenarnya saya ganti nama berulang-ulang mas sebenarnya. Dulu Kampung Koi mas. Kampung Koi dijiplak orang Jawa Barat ya. Kampung Koi dijiplak orang Jawa Barat. Ganti lagi apa ya? Kagayaku. Itu buat nama. Itu dikasih orang Cina. Kagayaku itu sampai sekarang jadi CV. Nama kita. Sebenarnya kalau di Jepang katanya itu koi keberuntungan katanya gitu. Cuman kalau di bahasa Jawa kan lek dodolan ora laku kan kagak laku gitu toh mas. Itu sempet jalan mas. Sempet jalan tapi kok kurang bawa hoki. Ganti. Akhirnya ganti lagi mas. Ganti lagi namanya Dinasti. Oh, Putra Koi dulu. Oh, Putra Koi. Putra Koi itu juga kurang hoki. Ganti lagi Dinasti. Dinasti sekarang dipakai adik. Saya kembali lagi ke Tobil Koi karena ternyata rata-rata orang saya ganti nama itu, mereka bilangnya gini, nggak asik nama lo, bilang gitu. Nah, terus saya kasih Tobil Koi, saya yang punya juga Tobil Koi kan nggak enak juga. Ya memang brandmu di situ, orang kenal kamu dari awal Tobil Koi. Karena saya itu sebenarnya dari SD, dari TK saya dipanggil Tobil. Karena dari TK itu saya sering mainan anak kadal, saya bawa ke sekolah, ya kan. Sama teman-teman akhirnya dipanggil Tobil gitu loh. Kalau nama asli saya sebenarnya bagus loh mas. Oh nggak mungkin orang tua nggak ngasih nama bagus gitu loh. Aslinya ya Rofik ya Nur Rohman, sebenarnya seperti itu. Cuman karena dari kecil dipanggil Tobil, akhirnya ke bawah sampai tren sampai sekarang gitu loh. Jadi Sampai lebih enak. iya lebih enak pun. Sampai sekarang pun istilah jadi juri pun nggak ada yang tahu nama asli saya. Tobil Koi. Iya, ya tetap Tobil Koi. Yang lainnya namanya kan mesti jelas semua namanya. Di saya juga nggak ada, jadi tetap Tobil gitu. Iya, seperti itu. Seperti teman-teman manggil seperti itu. Saya ngupdate di produk itu ya di Facebook. Facebooknya Rasa Sansoku sama Emi Arifati Juraida itu Facebook istri. Sama di IG. IG-nya Tobil Koi juga ada. IG-nya saya sendiri Ya, Rasa Sansoku juga ada. Terus Di grup lelang. kalau di grup lelang mau ikut di grupnya Aragon. Aragon untuk hari ini dari saya semua. Via Beli WA juga via WA juga bisa. Kalau yang paling rame rata-rata pertama ya kenal di Facebook, terus minta BA, rata-rata di situ paling ramah. Terus yang lain-lainnya ya sudah ada pelanggan-pelanggan tetap kayak gitu juga ada. Di sini rata semua mas. Saya insya Allah ya semua ikan ada, yang paling jarang ada ya. Yang paling jarang ada itu susui asagi. Karena di saya itu produk susui asagi kurang cocok. Kalau yang lain gusanke kayak gitu, aku sanke soa pasti rutin ada. Terus ikan-ikan antik, ikan polosan itu juga ada. Jadi kalau ngomongin mulai kualitas ya, mau minta kualitas dari nol, kropyok, grade A, grade B, SK, Yaki ada semua insya Allah. Tergantung permintaan, monggo. Di sini melayani partai, eceran bisa untuk teman-teman. Insya Allah amanah. Insya Allah amanah. Gitu.